Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man walah. Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat semuanya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, duitnya, imannya, fisiknya, intelektualnya. Khairun wa ahabbu ilallah. Dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya ada kebaikan. Dalam Islam, SDM merupakan objek yang mendapatkan perhatian begitu serius. Kenapa? Kita pahami bahwa di sebuah lingkungan dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah, namun dengan SDM yang rendah, maka sumber daya alam ini akan musnah dan tidak memberi banyak manfaat. Ya, sebaliknya, di sebuah wilayah, walaupun sumber daya alamnya terbatas, tetapi diisi oleh SDM berkualitas, maka kita bisa saksikan bahwa tempat itu akan menjadi tempat yang berkah. Tempat itu akan memberikan banyak faedah dan manfaat kepada lingkungan. Maka di dalam Islam penting sekali memperhatikan unsur SDM. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan orang beriman yang kuat semua aspeknya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ada 3 unsur atau aspek yang harus terpenuhi kalau kita ingin memiliki SDM yang berkualitas. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan atau ilmu, dan Islam sudah memberikan sebuah garis yang jelas. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, betul-betul berbeda. Bahkan Nabi sampai pada level menyebutkan bahwa perumpamaan orang alim, ulama di antara kalian, ya, itu dibandingkan dengan orang abid, ya, ahli ibadah tetapi bodoh, seperti perbandingan antara aku dengan budak yang paling rendah di antara kalian. Betapa Islam sangat menghasung seorang mukmin, SDM muslim, memiliki ilmu yang mendalam. Sehingga ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat berikutnya adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan banyak sekali dalam Al-Quran, ya, ancaman kepada mereka yang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan logikanya dengan baik dan benar. Bahkan salah satu yang menjadi sumber penyesalan orang-orang kafir ketika nanti mereka di akhirat adalah mereka menyesal karena tidak menggunakan telinga dan otak mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu waktu di dunia kami menggunakan akal kami, menggunakan telinga kami, tentu kami gak masuk neraka seperti ini. Maka knowledge ini merupakan sebuah modal yang sangat mendasar untuk lahirnya SDM berkualitas. Yang kedua adalah al-maharoh atau skill. Ya, di sini kita paham bahwa ternyata ilmu saja tidak cukup, tahu saja tidak cukup, sekedar mengerti, sekedar bisa menghafal, maka itu tidak cukup untuk menjadi modal bagi lahirnya SDM yang kuat dan berkualitas. Yang dibutuhkan selain daripada al-ulum adalah maharoh atau skill. Hari ini kita bisa saksikan industri manapun nyaris tidak ada yang mau menerima seseorang hanya bermodal selembar ijazah dengan angka-angka yang mentereng 9,9 misalnya, ya, tetapi tidak punya keterampilan dan kemampuan apa-apa. Dan hari ini, ya, adalah era di mana keterampilan menjadi standar. Kita teringat kisah seorang pemilik bisnis besar Alibaba.com, Jack Ma, ketika dia mewawancarai para calon tenaga kerja yang akan melamar, maka pertanyaannya adalah, Anda bisa apa? Orang itu akhirnya kemudian, ini anak muda umur 24 tahunan, dia kemudian mengatakan, boleh pinjam laptop Anda. Kurang dari 5 menit, jaringan Alibaba.com itu berhasil dihack oleh anak muda ini, dan akhirnya dia direkrut. Kemudian dikatakan, oke, untuk bulan pertama Anda masuk di sini, gaji sementara 300 juta dulu. Ya, SDM dengan skill yang luar biasa, dengan kemampuan
yang sangat baik, maka dia berpeluang untuk mendapatkan banyak sekali kesempatan, ya. Maka dalam Islam juga punya sebuah patokan. Innallaha yuhibbur rajula idza amila summa atqanahu. Allah itu sangat cinta pada seorang hamba ketika dia bekerja totalitas dan profesional. Namun ada satu lagi yang ketiga, dan ini paling penting, ya. Yang pertama knowledge, yang kedua maharoh atau skill, dan yang ketiga adalah attitude, perilaku, sikap. Kalau dalam bahasa kita adalah al-akhlak al-karimah, akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah SAW dengan semua risalah yang beliau hadirkan pada kita, dengan semua tuntunan syariat manhaj dalam aspek apapun di dunia ini, beliau kemudian mengatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seakan-akan kalimat innama adalah menggambarkan orang dengan kualitas apapun, ketika urusan akhlak itu di nomor sekian kan, maka seakan-akan dia tidak pernah bisa memahami Islam. Ketika Nabi ditanya, siapakah orang yang paling dekat majelisnya denganmu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ahsanuhum khuluqan. Rasulullah bahkan menyebutkan orang dengan kualitas akhlak, attitude yang baik, maka dia akan sama derajatnya dengan orang yang rajin bangun malam dan orang yang berpuasa pada waktu siang. Bahkan dalam Islam digambarkan bahwa akhlak ini mirip seperti buah yang baik, ya. Maka orang muslim, seorang mukmin yang rajin puasa, rajin sholat, rajin ibadah, tetapi dia sombong, pelit, arogan, meremehkan, merendahkan orang, dia mirip seperti pohon yang daunnya lebat tetapi tidak memiliki buah apapun. Sehingga di dalam kalkulasi tentang mana yang paling berperan antara knowledge, maharoh dengan attitude, ternyata attitude menyumbang 70%. Mental atau sikap atau perilaku itu menyumbang 70% kesuksesan seseorang. Sementara knowledge dan maharoh itu hanya menyumbang 15% dan 15%. Karenanya menjadi penting bagi seorang mukmin untuk memperhatikan attitude, perilaku, kebiasaan, sikap, ya, dan ini nanti yang akan menentukan bagi keberhasilan seorang mukmin. Inilah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.